Pancasila adalah yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan sikap toleransi, saling menghargai dan hidup rukun. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Yang keempat, melatih sikap demokratis dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Yang kelima, menumbuhkan sikap adil dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dalam mempelajari materi Pancasila itu ada 5 juga. Yang pertama itu menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang baik. Yang kedua, membantu memahami nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, membentuk karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, membantu menghadapi perbedaan dengan sikap saling menghormati. Pancasila itu adalah dasar negara yang berisi 5 prinsip sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Mau diceritain nggak sejarah singkat lahirnya Pancasila? Jadi Pancasila lahir dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota BPUPKI merumuskan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Setelah melalui beberapa perkembangan dan pembahasan, resmi disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Pancasila ada yang tahu nggak? Tahu. Biasanya kita sering membaca itu kelas di pelajaran. Coba kita sama-sama nih, sama-sama ucapin isi Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk maknanya, yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Makna yang bisa diambil dari ketuhanan Yang Maha Esa yaitu percaya kepada Tuhan dan menjalankan ajaran agama masing-masing serta menghormati orang lain yang berbeda agama. Contohnya, berdoa sebelum belajar, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Misalnya, terus ada temen cowoknya dari samping tuh gitu, jadi kan itu mengganggu, nggak boleh ya.
berbeda suku, agama, dan budaya. Contohnya bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman, menghargai perbedaan budaya, dan cinta tanah air. Menghargai perbedaan budaya itu harus ya, karena kan kita berbeda, kita di Indonesia ini berbedanya banyak banget kan budayanya, jadi kita harus saling menghargai. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maknanya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama secara bijak. Contohnya, berdiskusi saat memilih ketua kelas. Kalian kalau memilih ketua kelas diskusi dulu nggak? Terus menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau misalnya lagi diskusi, terus teman kalian berpendapat, itu harus dihargain. Jangan kayak misalnya, nggak bagus pendapat kamu, pendapat aku aja. Kayak gitu kan, sering kan kayak gitu. Terus menerima hasil keputusan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya bersikap adil dan tidak memihak serta menghargai hak orang lain. Contohnya berbagi dengan teman, tidak pilih kasih, dan melaksanakan tugas dengan adil. Sampai sini ada yang belum tahu nggak? Ada yang belum ngerti atau ada pertanyaan lain atau ada pembahasan yang mau ditambahin atau gimana? Sekarang kita sesi diskusi ya. Sesi diskusinya kita bagi kelompok jadi 2 kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Silakan disiapkan materi atau rangkuman yang dari kakak jelasin tadi. Oke?
Silakan berdiri. Bagaimana cara kita menerapkan nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Silakan, silakan dicari, silakan diskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah mengenai perbedaan ketika saya menghormati teman yang berbeda adalah merasa kedaulatan moral, bekerja sama gotong royong, aktif dalam kegiatan kelompok seperti kerja bakti, tugas kelompok, dan kegiatan kelas tanpa berbeda pada saat tersebut. Tidak menggunakan teman. Teman dengan siapa saja dan tidak memilih berdasarkan perbedaan tersebut. Menjaga kerukunan dan kekompakan menghindari pertengkaran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Mengutamakan kepentingan bersama. Tidak kegiatan sekolah mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Mengikuti upacara bendera dengan hormat sebagai bentuk cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sebagai bahasa persatuan dalam komunikasi di lingkungan sekolah. Kalau dari kelompok 2, dilakukan nggak dari sila keempat sampai ke-5-nya? Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh lingkungan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maknanya mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Contohnya, 1. Melakukan musyawarah kelas untuk menentukan ketua kelas. 2. Berdiskusi bersama saat memilih tema kegiatan kelas. 3. Menghargai pendapat teman saat kerja kelompok. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. 5. Menerima hasil keputusan bersama dengan tanpa mendadak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. Contohnya, 1. Membagi tugas kelompok secara adil dan merata. 2. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang. 3. Bergiliran menggunakan fasilitas kelas, misalnya alat tulis atau komputer. 4.
dan 5. Bersikap jujur dan tidak curang saat ulangan. Ada pertanyaan nggak dari kelompok 1 ke kelompok 2? Ada pertanyaan nggak dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Silakan diskusi dulu. Ada pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana cara menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan di kelas? Silakan didiskusikan. Diskusikan dulu jawabannya. Kami dari kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengumpulkan semua pendapat. 1. Setiap siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan ide atau usulan. 2. Tidak memotong pembicaraan teman saat berbicara. Bersikap saling menghargai. 1. Mendengarkan pendapat orang lain dengan sopan.
rapat teman. Berdiskusi secara teratur. 1. Diskusi dipimpin oleh ketua kelas atau guru agar berjalan tertib. 2. Pembahasan fokus pada masalah yang akan diputuskan. Mempertimbangkan kepentingan bersama. 1. Setiap keputusan harus mengutamakan kebaikan seluruh anggota kelas. 2. Tidak memaksakan kehendak pribadi. Menjadi kesepakatan bersama. 1. Setelah semua pendapat disampaikan, dipilih solusi yang disetujui bersama. 2. Jika belum sepakat, dilakukan diskusi ulang hingga tercapai kesepakatan. Menerima hasil musyawarah. 1. Semua siswa menerima keputusan dengan lapang dada. 2. Tidak merasa menang atau kalah. Melaksanakan hasil keputusan. 1. Keputusan yang sudah disepakati dilaksanakan bersama dengan tanggung jawab. 2. Saling mengingatkan jika ada yang tidak menjalankan kesepakatan. Pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sangat bagus. Nah, silakan dikumpulkan tugas kertas yang tadi jadi korek-korekan kalian. Coba kalau mau lihat, silakan kumpulkan. Maka simpulin dulu ya dari pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Nah, kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama, sila pertama itu mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, menjalankan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila yang kedua itu mengajarkan kita bersikap baik, adil, sopan, serta saling menghargai sesama manusia. Dan sila ketiga yaitu mengajarkan pentingnya persatuan, kerjasama, dan hidup rukun walaupun memiliki perbedaan. Untuk yang dari kelompok 2, pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan di kelas? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sila keempat itu mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Dan untuk sila yang keempat itu ngajarin kita bersikap adil, jujur, saling bantu, dan tidak membeda-bedakan. Oke, ada sedikit motivasi nih untuk kalian semuanya. Pancasila itu bukan hanya untuk dihafal, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa memulainya dari hal-hal sederhana kayak seperti berdoa sebelum belajar, menghormati guru dan orang tua, membantu teman, menjaga kebersihan kelas, serta jujur dan disiplin. Jika kalian saling menghargai, bekerja
nilainya yang dikomen beda-beda kan, berarti kalian sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila nih. Jadilah siswa yang baik, rajin, dan bertanggung jawab agar dapat menjadi kebanggaan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke? Kita breaking dulu. Ini punya berhitung. Oke? Punya dua itu tiga, tiga itu empat, empat itu lima, 10 itu 16. Cluenya berhitung. Berhitung. Dua itu tiga, tiga itu empat, empat itu lima, dua itu tiga, tiga itu empat, empat itu lima, dan 10 itu berapa? Ada yang tahu nggak? Cluenya berhitung. Dua itu tiga, tiga itu empat, empat itu lima, 10 itu berapa? 8. Salah. 7. Siapa yang tadi? 7. Oke, benar. Coba dari mana dapat 7? Ada yang bisa jelasin? Kamu bisa jelasin nggak? Kan cluenya tadi S E P U L U H. Cluenya tadi apa? Berhitung. 8. Pintar. Ada yang mau ditanyain nggak dari pembahasan tadi? Enggak. Kakak Amin, mau